acara workshop, seminar, dan kelas kolaborasi yang didanai oleh program Matching Fund Kedaireka 2023 dengan tema menjelajah inovasi batik pendulum dengan industri 4.0. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan mengikuti bagaimana seluk-beluk menjalin reka dan cipta antara bidang teknologi dan bidang seni untuk membantu sistem produksi batik, khususnya untuk produksi batik pendulum. Perguruan tinggi dalam hal ini adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung, dan Institut Teknologi dan Sains Bandung, didukung oleh mitra dari Rumah Batik Komar yang dipimpin oleh ketuanya adalah Dr. Komarudin Kudia, yang sangat berbaik hati mendukung kami untuk mengembangkan mesin-mesin yang membantu produksi batik pendulum ini. Nah, pada kegiatan ini kita akan melibatkan mahasiswa dari kedua perguruan tinggi serta komunitas pecinta batik untuk bersama-sama mengetahui, mendalami bagaimana sih ya sistem inovasi dan teknologi itu dikaryakan untuk membantu produksi batik, dan kemudian juga untuk bersama-sama memperkaya nih hasil produksi mesin-mesin batik ini dengan ragam hias yang diberikan baik secara manual maupun secara cap. Nah, sehingga kita bersama-sama memahami bahwa teknologi yang dikembangkan ini adalah untuk mendukung produksi batik. Yang ingin dicapai dari sini adalah kebersamaan ya dan sinergi antara komunitas teknologi dan komunitas seni, di mana kita bisa bersama-sama memajukan seni di Indonesia, baik dari mendukung sistem produksinya maupun dari sistem penggunaan sampai dengan penyampaiannya ke masyarakat. Selamat datang kepada hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman dan ibu bapak sekalian dalam acara istimewa hari ini, yaitu acara workshop dan kelas kolaborasi dengan judul Menjelajah Inovasi Batik Pendulum dengan Teknologi Industri. Seminar, workshop dan kelas kolaborasi menjelajah inovasi batik pendulum Matching Fund Kedaireka 2023 yang dilaksanakan oleh Batik Komar, tuan rumah dalam acara ini, kemudian kepada Prodi Kria Tekstil dan Fashion. Hari ini adalah acara yang istimewa bagi kami semua karena kita bisa bersama-sama belajar. Kegiatan ini dilaksanakan adalah merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang kami sudah mulai sejak Tekstil dan Fashion Universitas Muhammadiyah Bandung, serta tentu saja sebagai pelaku industrinya adalah Rumah Batik Komar yang dipimpin oleh Bapak. Nah, keseluruhan kegiatan ini melibatkan mahasiswa dalam skema MBKM dan kelas kolaborasi. Nah, jadi kita bisa perlihatkan mahasiswa siapa saja yang terlibat pada kegiatan ini. Bantuan pengembangannya juga dari S2 Instrumentasi dan Kontrol, Indah Radio Putri dan Alvisena Juwandana. Dan kuliah ini atas nama workshop Batik Komar, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim Batik Pendulum dengan nuansa teknologi dikomandani oleh sahabat saya, saudara saya Pak Dr. Eko Mursito Budi beserta istri tercintanya Ibu Dr. Esti. Kemudian di sini juga ada Ibu Ken Atik atau Ibu Saftiani Ken Atik. Beliau juga ini sahabat saya yang sangat luar biasa. Dari tahun 2000 kami satu kelas di kelas Magister Desain Seni Rupa ITB. Dari sejak lulus sampai sekarang kami berkolaborasi dalam dunia pendidikan, dunia budaya, dunia ekonomi dan segala macam. Jadi
bisa bersyukur pada Allah. Allah memberikan ide gagasannya ke saya, bukan ke orang lain, bukan ke tetangga negara lain, tapi lahirnya pendulum asli di mana? Batik Roma. Hanya karena sebagai alat yang ditemukan di zamannya, tentunya mungkin kalau orang membandingkan dengan alat yang lain untuk membuat batik, bisa saja mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, itu semua akan dikembalikan kepada diri manusianya itu sendiri. Karena tiap tahun, tiap tiap masa pasti akan ditemukan alat-alat yang berbau teknologi, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana alat itu bisa memberikan sesuatu yang lebih manfaat, lebih mempercepat, lebih aman, lebih apalagi lebih yang lainnya sebagai ini. Megamendung akan diberikan kesempatan untuk yang hadir di sini boleh menambahkan dengan cantik seperti begini. Dan silakan. Pak Komar ini bisa nyambung menggunakan mesin. Setelah akhirnya diam, dengan teknologi apapun tidak akan dapat menggantikan keunggulan nilai estetik yang dibangun melalui cipta, karya, cinta, dan karsa para empu atau maestro. Bahwa kita kalau berpikir sistem, sebuah sistem kita teruskan ke masyarakat, itu ada 5 aspek. Kalau kata Pak Komar tadi ada 7 ya, ilmu kita nambah, ada yang ilmunya ketinggalan. Nah, dalam hal hidup ini pasti ada harmoni ya. Kami di ITB itu kan jadi kami adanya kelas teruskan kan. Ya udah, orang dari aku kan modal-modal. Karena generatifnya ini kan sudah matematik, gitu, sudah nggak pakai otak manusia lagi. Ya itu saya kembalikan nih pada teman-teman ya yang cabut batik, ibu-ibu, kita sih teknologi tersedia. Kalau saya kan usahanya rajut, dari rajut, jadi kepikiran pengen bikin motif kayak pendulum gitu, di apa ya, dari rajutan. Cuman yang pengen saya tanyain itu kan si pendulumnya itu tadi bisa ditarik jadi kayak apa sih, 4 dimensi gitu ya Pak? Iya. Nah itu pendulumnya kan dibikin dan itu ya, ini kan tadi bikin batiknya ya Pak ya, pakai pendulum. Nah, apakah dibikin bersama dulu nanti masuk ke coating? Nah, dari sketch awal itu kita lakukan, kalau istilah tekniknya curve fitting ya Pak ya, curve fitting itu, sehingga sketchnya tadi lebih mulus gitu. Nah, setelah sketch itu jadi, kita simpan jadi file. Nah, nanti waktu mau cetak itu memang yang sketch tadi itu bisa dipilih mana yang mau dicetak. Saya sudah mengukur semuanya. Kalau Anda pengen tahu, ini yang manual, panas harus 90 derajat. Tapi lilinnya pun harus ini spesial, nggak sembarangan lilin. Nggak bisa kalau lilin sembarangan. Jadi ada komposisinya. Nah, Oke. Nah, ini polanya itu digambar pakai tablet. Kemudian dari tablet itu akan dikirim ya ke Apa? Itu semua temperatur, buka tutup semuanya. yang inti, yang Ini satu. Maret 19 dari ujung. Bisa lebih cepat kan, lilinnya kan kecil. Kita bisa melihat ya bentuknya. Apakah ini sudah sempurna? Nah, pendulum yang digunakan saat ini alatnya ini adalah salah satu upaya inovasi ya, yang berupaya untuk memperbanyak, mempercepat meskipun dalam soal nanti waktu ya, kemudian. Nah, peran ragam hias ya di dalam
pendulum inilah yang nantinya akan memberi tadi sebetulnya 7 unsur yang tadi disampaikan Pak Komar. Ya, apa saja tadi tujuannya? Bahwa batik itu terkait dengan daur hidup, orang baru lahir, orang masih di perut, baru lahir, dewasa, menikah, bahkan meninggal. Ya, selamat siang, salam cantik. Ya, kami dari tim Batik Pendulum Institut Teknologi Bandung. Jadi kami membuat sedikit inovasi cara untuk menggambar batik yang baru. Nah, namanya juga inovasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Kami berharap ini membantu dunia batik itu menemukan cara baru untuk bisa menggambar batik dengan cara lebih cepat, lebih mudah, dan memberi ide-ide baru bagi dunia batik. Perkenalkan, saya Indah Radityo, mahasiswa S2 Instrumentasi Kontrol ITB. Kalau dari saya ada pengembangan menggunakan software batik untuk mempermudah menggambar batik khususnya di pola geometris yang melingkar seperti spiral dan batik pendulum. Jadi pendekatannya dari dua kesenian itu dan bisa diaplikasikan dengan mudah oleh pengrajinnya di target. Dari saya itu. Saya Alvisena dari mahasiswa Magister Instrumentasi dan Kontrol. Kalau saya sendiri lebih ke pembuatan hardware-nya, jadi pergerakan, pengaturan dari corong, temperatur dan juga bukaan lilin sehingga didapatkan pembatikan yang bagus, rapi. Bagaimana kita memakai teknologi ya untuk membantu batik. Contoh-contohnya misalnya membuat alat penyinar batik sehingga bisa tetap berdiri di saat tidak ada matahari, namanya batik fotonik. Kemudian ada batik pendulum, ini adalah alat untuk membantu menggambar batik menggunakan corak-corak melingkar, corak-corak sirkular, sehingga ya memberi corak baru ya dibanding dengan corak tradisional yang sudah ada. Ada dua kelebihannya. Yang pertama adalah pola itu bisa diulang. Jadi kalau kita memakai manual, satu kali dicoba tidak mungkin diulang. Kalau pakai mesin ini kita sudah gambar satu, kemudian diulang lagi, itu bisa. Nomor dua itu adalah penempatannya. Jadi dengan mesin ini kita bisa tempatkan pola itu mau di kiri kain, di kanan kain, di tengah kain, itu dengan mudah bisa dilakukan. Sementara kalau manual itu harus digeser-geser kain. Nah, setiap divisi teknologi ada hambatan. Mungkin hambatan pertama itu uang, jelas biaya. Nah, hambatan berikutnya sama seperti ini ya, keinginan mencobanya kan, ya. Terus berikutnya kan emang gagap teknologi. Begitu dikasih barangnya, wah kok saya nggak paham gitu. Sementara alat-alat batik itu semuanya kan sederhana ya Pak ya. Tampak mata, tampak tangan, begitu dipegang saya memahami cara menggunakannya. Nah, sementara kalau teknologi itu dikasih ini tabletnya, terus harus apa gitu. Nah, tentu agak susah. Nah, kenyataannya adalah anak-anak zaman sekarang, Gen Z ini itu kan digital natif ya. Nah, mungkin mereka kalau begitu dikasih tablet, wah langsung senang begitu. Jadi giatnya mungkin ya mulai kerahkan gitu ya, generasi muda di perbatikan ini gitu, sehingga lebih aware atau lebih semangat begitu ya dapat teknologi baru. Pak, kalau software dan juga hardware untuk bisa membuat pola-pola pendulum dan juga pola-pola lain yang mungkin tidak bisa dicapai melalui Baik, jadi target yang kita capai pada hari ini adalah mengenalkan secara umum ya bahwa namanya teknologi itu tidak saling mengganggu ya, tidak saling merusak ya, dan pada akhirnya kegiatan yang pelilinan yang digunakan dengan mesin pendulum ini kita tetap menggunakan tenaga terampil manusia. Kita sebagai manusia yang juga tadi sudah saya sebutkan, kita tidak anti teknologi, ya kita manfaatkan teknologi ini karena apapun nanti yang mengapresiasi itu adalah penggunanya. Yang jelas dengan menggunakan alat mesin pendulum pun ini bisa memberikan nilai-nilai lain selain dari nilai budaya.
Nilai ekonominya udah jelas. Karena ini ada kecepatan, kemudian juga bisa penduplikasian. Nah, Pak, apakah kalau batik kan mestinya unik? Boleh. Pak, batik itu harus sesuatu yang berbeda gitu kan, nggak boleh kalau sama apa bedanya dengan di printing? Ya, tapi ini juga bukan di printing karena ada sentuhan tangan manusianya, jadi tetap mendapatkan sesuatu yang unik. Berawal berangkat dari melestarikan tradisi budaya, karena yang kami kerjakan batik-batik tulis kami juga banyak banget, batik-batik yang klasik dari keraton, karena apalagi saya disertasinya juga mengangkat tema batik keraton. Jadi Pak Komar, apakah Pak Komar batiknya ke genre mana nih, modern kah atau apa? Saya campur-campur. Ya, satu sisi saya mengerjakan batik-batik klasik, kemudian satu sisi lagi saya mengerjakan batik-batik yang ada sentuhan saya sebagai pebatik, ya, dengan latar belakang pendidikan desain. Ada juga ya saya dengan berkolaborasi dengan kawan-kawan saya seperti Pak Eko dan segala macam. Jadi batiknya apa genrenya? Ya mau klasik boleh, semi klasik boleh, tradisional, kombinasi tradisional boleh, dan lain-lain. Kalau maestro itu full, itu dikerjakan oleh tangan. Walaupun kalau batik itu namanya art kolektif. Artinya yang menghasilkan satu wastra indah itu dikerjakan oleh beberapa seniman. Jadi nggak bisa diklaim bahwa itu semua ini karya sendiri semua. Kalau memang iya dikerjakan sendiri ya bagus. Berbeda dengan seniman lukis. Seniman lukis itu kadang-kadang sampai memasang kanvasnya pun dia lakukan sendiri. Walaupun bisa aja kita membeli, tapi kan harus ada ukuran-ukuran tertentu yang memang harus kita buat, printnya, bentangannya berapa, kemudian ketebalan dari kain kanvas dan segala macam, catnya apa dan segala macam itu dilakukan sendiri. Tapi kalau batik yang nenun orang lain, nanti yang melilin orang lain, yang pada waktu gambarnya ngetres orang lain, ngelowong orang lain, misen orang lain, nembok orang lain, mewarna orang lain, dan semuanya jarang yang dilakukan sendiri. Itu bedanya. Tapi kembali lagi karena kita sudah diwariskan oleh leluhur kita bahwa batik ini adalah warisan leluhur dan memiliki banyak nilai, terutama nilai budaya yang saya sebutkan tadi, ada nilai spiritualitasnya. Nama saya Ken Ati, saya dosen program studi Kriya Tekstil dan Fashion Universitas Muhammadiyah Bandung. Di acara hari ini yang terkait dengan inovasi mesin batik pendulum, saya dipercaya untuk memberikan insight atau pembelajaran tentang ragam hias. Mengapa ragam hias? Karena memang ragam hias itu menjadi salah satu hal yang penting di dalam batik. Batik itu diproses tentunya harus menggunakan malam panas dan terdiri dari kelowong, ada isen-isen, dan ada tanahan atau latar belakang batik. Nah, ragam hias yang dipakai pada batik pendulum ini bertujuan untuk memperkaya sebetulnya, supaya masyarakat juga tahu bahwa mungkin kalau secara umum bayangnya kan kalau batik pendulum hanya begini-begini ya motifnya ya, bandul ya, kan itu kan ayun kiri kanan, melingkar, elit gitu. Nah ini untuk memperkaya ragam hias ini makanya digunakan atau diterapkan di dalam motif batik pendulum ini. Tujuannya udah pasti memperkaya dan supaya ada spirit atau soul dari batik itu tetap ada. Jadi di sini ada sinergi pertemuan antara teknologi dan tradisi itu masih tetap berjalan bersama-sama. Ini juga yang saya sampaikan di mata kuliah yang saya ampu, yaitu ragam hias, dan hari ini mahasiswa juga sedang mencoba mengembangkan, mengkreasikan batik yang sudah diproses dengan menggunakan mesin ya, robot pendulum tadi, dengan menggunakan isen-isen di dalam batik. Seperti ini. Di penggunaan AI misalnya, kan AI itu dalam batik bisa digunakan sebagai memperkaya atau mengembangkan desain, tetapi cukup sampai pada mengembangkan desain. Nah, proses tracer atau penggambaran ulang itu tetap digunakan
para artisan, para pekerja batik, ya, malamnya memalam atau mengelowong itu juga tetap harus digunakan atau dikerjakan oleh pembatik. Teknologi cukup sampai di atas kertas, dia membantunya, jadi mempercepat, memperkaya desain sebetulnya. Jadi terkait dengan waktu, kalau katakanlah dikerjakan manusia itu batik tulis bisa misalnya paling lama 3 bulan, 6 bulan, itu tergantung juga halus atau tidaknya batik. Tapi kalau menggunakan mesin itu kan tadi saya bilang dia hanya sampai didesain, tidak sampai kepada teknisnya, tidak sampai pengerjaannya tetap menggunakan manusia. Nama saya Wanda, mahasiswa semester 5 dari Creative Digital Fashion Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi sekarang kita lagi ada di kegiatan workshop dan seminar mengenai menjelajah inovasi batik pendulum dengan teknologi 4.0. Untuk kegiatannya tadi ada seminar mengenai teknologi dari batik pendulum, mengenai ragam hiasnya juga. Karena di dalam pendulum itu sendiri bukan hanya motif pendulum, tetapi ada ragam hias yang mana itu identik dengan batik Indonesia. Sangat menarik karena ini bisa dibilang teknologi yang baru ya di dunia berbatikan. Ada pendulum dan sebelumnya juga ada pendulum yang dari corong itu yang manual, dan sekarang ada teknologinya jadi bisa mempercepat juga, dan mungkin ada yang khas juga dari pendulum. Menarik untuk pendulum ini karena kemarin sebenarnya masih sangat baru ya, masih yang manual, dan sekarang sudah ada teknologinya untuk pendulum. Jadi sangat menarik dan sangat banyak informasi tadi yang disampaikan mengenai teknologinya, mengenai pendulumnya juga. Terus tadi yang disampaikan oleh Ibu Ken Atik mengenai ragam hiasnya. Di teman-teman remaja, teman-teman yang kuliah itu udah seneng ya menggunakan batik seperti berkain, dan itu mungkin bisa lebih dilestarikan lagi untuk lebih melestarikan budaya di Indonesia. Hasil produksi Loren. Mantap ya.